Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat, semangat, dan terus berinspirasi untuk menjalankan, untuk mengikuti, dan untuk semuanya dalam kebaikan. Ya, tetap semangat dalam belajar. Dalam video kali ini kita masih di pelajaran ekonomi bisnis yang melanjutkan materi atau video pembahasan kemarin di bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Namun pada video kali ini kita melanjutkannya di subbab yang kedua, yang poin B, mengenai pembagian dan ruang lingkup ilmu ekonomi, yang kemarin sudah kita bahas di poin yang A ataupun yang pertama, itu mengenai definisi dan manfaat dari kita mempelajari ilmu ekonomi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pembagian ilmu ekonomi dan ruang lingkup ilmu ekonomi itu sendiri. Baik, tidak lama-lama dalam bahas ini, selanjut saja akan saya jelaskan. Perhatikan dengan baik dan tetap semangat. Lanjut. Nah, dalam poin B ini, pembagian ruang lingkup ilmu ekonomi, juga kita akan membahas mengenai pembagian ilmu ekonomi itu sendiri dan ruang lingkup ilmu ekonomi. Dan yang pertama kita membahas mengenai pembagian dari ilmu ekonomi itu sendiri. Ternyata ilmu ekonomi pun terbagi lagi, ya. Kita lihat apa saja dan siapa yang mengomentari ataupun yang memberikan membagi berdasarkan analisisnya. Ternyata di sini ada yang namanya salah satu ahli mengenai ilmu ekonomi. Ini ada yang namanya Sukirno. Ya, menurut Sukirno, ilmu ekonomi ini dibagi menjadi 3. Ya, menurut Sukirno, ilmu ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu ekonomi deskriptif. Yang kedua, ilmu ekonomi terapan. Dan yang ketiga, ilmu ekonomi menurut berdasarkan teori. Jadi ada yang namanya ekonomi deskriptif, ekonomi terapan, dan ekonomi teori. Nah, kenapa bisa dibeda-bedain atau bisa dibagi-bagi berdasarkan ketiga ini? Apa yang membedakannya? Kita bahas satu persatu. Kita lanjut ya. Nah, kita bahas mengenai yang pertama dulu, ekonomi deskriptif. Apa itu ekonomi deskriptif? Ekonomi deskriptif adalah analisis ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau berdasarkan data dan fakta yang ada. Nah, jadi ekonomi ini masih membahas mengenai ilmu ekonomi, hanya ilmu ekonomi deskriptif ini menarasikan, menjelaskan, memaparkan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Jadi teorinya akan berubah terus, ya. Misalnya kebutuhan dulu, yang namanya kebutuhan itu kan ada 3 ya. Sampai sekarang pun kebutuhan itu ada 3. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok. Misalnya bahan pokok, ya, sandang, pangan, papan. Nah, sekarang ini masih banyak yang
menyampaikan bahwa pulsa, handphone yang dulu adalah barang lux, barang mewah yang termasuk dalam kategori kebutuhan tersier. Lihat yang sekarang. Semua orang, 99% bahkan sudah memiliki atau memegang handphone. Padahal kebutuhan tersier, barang lux, ya sekarang menjadi seolah-olah seakan kebutuhan pokok, kebutuhan banget gitu ya. Kalau nggak megang handphone kayaknya gimana. Terus motor, sekarang ini kayaknya udah penting banget. Sampai-sampai di rumah itu motor ada 2, ada 3, masing-masing punya motor. Bapaknya 1, istrinya 1, anaknya 1-1, ya kan? Nah dulu jangankan masing-masing satu rumah satu pun hampir tidak ada, ya, karena mereka zaman dulu itu masih membutuhkan lebih mengedepankan kebutuhan bahan pokok, ya, untuk makan sandang pangan aja, sandang papan ya. Tapi sekarang wah, kendaraan dan handphone itu seolah-olah kebutuhan yang memang harus terpenuhi. Nah, dalam ekonomi deskriptif ini menjelaskan tentang fakta-fakta yang tadi, gitu loh, tentang kenyataan, ya, kenyataan. Nah, lalu setelah mempelajari yang poin A, kita lanjut ke poin B-nya atau ekonomi teori. Apa bedanya dengan ekonomi deskriptif? Ekonomi teori adalah analisis ekonomi yang berusaha menjelaskan, mencari pengertian, hubungan sebab akibat, dan cara kerja sistem perekonomian. Nah, jadi setelah fakta, di sini bisa dilakukan, diambil kesimpulan. Nah, kesimpulan inilah yang dijadikan dasar, sehingga dijadikanlah yang namanya teori, bahwa untuk saat ini handphone dan motor menjadi kebutuhan pokok, misalnya begitu, atau kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan yang kedua, yang tadinya menduduki posisi yang ketiga, tersier, seperti itu. Karena kenapa bisa dijadikan sebagai kebutuhan yang kedua? Ya karena teori prakteknya atau fakta-faktanya seperti itu. Ya, hampir semua orang, hampir semua rumah ada yang namanya motor, seperti itu. Ya, jadi teori. Nah, yang ketiga, ekonomi terapan. Apa itu ekonomi terapan? Ekonomi terapan adalah ekonomi yang menelaah kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Nah, ekonomi terapan ini bisa juga disimpulkan bahwa ekonomi praktek dari fakta yang deskriptif tadi, terus dari menjadi teori. Tentu dalam pelaksanaannya akan mengalami kendala-kendala atau masalah-masalah. Misalnya gini, dulu orang untuk menyampaikan informasi itu sulit sekali, ya. Caranya cuma satu, surat yang dikirim lewat kantor pos. Nah, ini ekonomi deskriptif. Faktanya adalah sulit untuk menyampaikan informasi atau saling bertukar informasi. Itu fakta. Ekonomi deskriptif. Teorinya ya seperti itu. Ya, kondisi zaman dulu sulit, bla 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 begitu. Nah, ekonomi terapan berdasarkan kedua teori tadi, ini yang mempelajari atau yang dikaji lagi sehingga dicarikan solusinya. Bagaimana? Apa penyebabnya? Seperti itu. Jadi detail ya. Ekonomi terapan ini detail. Bukan berarti deskriptif dan teori itu tidak benar ataupun salah. Tidak, semuanya saling membantu dalam menambahkan pengetahuan dan saling melengkapi, seperti itu. Dan
Hanya saja ekonomi terapan ini adalah ekonomi yang membahas atau mencari masalah untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Misalnya kayak tadi ya, sehingga dengan sulitnya untuk mencari informasi, maka bagaimana kalau adanya email? Dulu sebelum ada email sih memang sudah ada, hanya saja internet sulit ya, belum ada sinyal misalnya begitu. Sehingga proses pengiriman ditambah, selain kantor pos banyak tuh mulai muncul, misalnya JNE, Tiki dulu ya, sangat populer sekali tuh selain kantor pos. Nah sekarang banyak sekali kan jasa-jasa antar, bahkan sekarang jasa antar pun kalau untuk ngirim informasi, wah udah ada handphone seperti itu ya. Nah kebijakan-kebijakan ini termasuk dalam ekonomi terapan. Oke, demikian penjelasan saya mengenai pembagian ilmu ekonomi ini. Sukses untuk kita semua ya, mantap dah.